Kita makan nasi, ada petani yang nanam sawah, berterima kasih kepada petani. Kita makan ikan, ada yang libur ke laut, jaring, kita bisa makan ikan. Apa bisa semua kita usaha sendiri? Nanam padi sendiri, nyari ikan sendiri, nanam cabai sendiri, nggak bisa banyak. Semua kita butuh bantuan. Nah, disinilah kelemahannya kita. Sementara Allah enggak. Dalatin ala wahdaniyati. Inilah bukti tanda keesaan Allah. Allah berbuat dengan sendirinya. Nggak ada yang membantunya, nggak ada. Katanya malaikat membantunya itu cuma cerita. Artinya kehendak Allah. Kamu malaikat dapetin itu. Kamu malaikat ini jagain surga. Kamu jagain neraka. Tanpa malaikat pun Allah bisa bekerja sendiri. Ini untuk membuktikan bahwa semua itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dikendalikan. Sementara kita mau mengatakan, Ustaz, Allah kan berkuasa. Allah sudah tahu urusan kita, kenapa kita harus berdoa? Tanpa kita berdoa pun Allah sudah tahu tentang urusan kita. Tanpa kita minta, Allah sudah tahu kepentingan kita. Tanpa kita ngadu kepada Allah, Allah sudah tahu apa isi hati kita. Kenapa kita disuruh berdoa sementara Allah sudah tahu untuk membuktikan kalau kamu ini adalah hamba. Kamu ini adalah hamba makhluk yang harus minta kepada Tuhan yang pada kuatnya. Makin banyak kamu minta, berarti makin tahu kamu kalau kamu itu adalah hamba. Makin banyak lagi kamu minta, makin tahu lagi kamu kalau kamu itu adalah hamba. Sampai nangis kamu minta, lebih tahu lagi kalau kamu itu adalah hamba yang lemah. Jadi kalau orang minta sombong, benar nggak? Nggak diminta juga Allah tahu. Ya, kamu punya urusan ini Allah tahu. Tapi mintalah untuk membuktikan kamu ini adalah hamba. Bahkan kalau perlu sampai gerung-gerung, sampai nangis kamu minta, membuktikan kamu ini adalah hamba yang paling lemah. Makanya kalau wali-wali minta Pak, nggak kayak kita kan doa, baru mau doa Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah makanan keluar, ya udah, sembarang doa. Kalau mereka orang-orang yang soleh minta di tengah malam menangis menghadap dia, Allah ini yang Allah lingkungan saya gimana ya Allah minta begini, setiap ini. Begitu, masih banyak orang kita nggak tahu aja sampai nangis lebih bahkan Rasulullah wabakar disujudi. Di malam yang tulis sahabat Rasulullah nangis di dalam sujudnya. Artinya berdoa di dalam sujud sampai nangis. Itu sampai doa melihat makanan. Itu urusan saya. Berdoa aja. Bagi berpikir gitu ya. Kebiasaan kita kan gitu ya. Pas aja. Yang terakhir baca doa gimana kita? Doa mulai makanan gimana keluar. Gimana urus? Kita lanjut. Wa minan nasi dan di antara sebagian manusia, tak semua ya. Sebagian manusia Allah Ta'ala berfirman, "Mayyattakhidhu min dunillah." Ada orang yang menjadikan selain Allah itu andadan tandingan. Ada Tuhan tandingan. Jadi sebagian manusia ada yang menjadikan tandingan selain Allah. Apa maksudnya? Ghairihi wa minan nasi, sebagai manusia ada yang menjadikan min dunillah selain Allah, ghairihi dan lain-lainnya andadan sebagai tandingan, asnaman yaitu berhala. Zaman dulu di Mekah, jadi dia menjadikan berhala itu sebagai Tuhan mutlak, jelas. Kita juga sekarang hidup cuma samar kita samar, sir gak kelihatan, tapi berpikiran dia juga segala-galanya yang ngatur efek duit, segala-galanya yang ngatur duit. Itu sir tersembunyi, sir kopi. Ada sirkul kopi, ada sirkul jari. Sir kopi yang tersembunyi,
dijamin terang-terangan. Bangunan dijadiin Tuhan, gunung kawi dijadiin Tuhan, menjadi duit, tuyul dijadikan Tuhan, dan gunung-gunung kamu itu kalau tak untuk berubah buat cari duit katanya, hal itu ya. Dijadikan Tuhan itu kalau untuk kalau buat cari duit dulu, nah berharap yang tunduk begini. Amat duit juga kita tunduk Pak, hal itu ya. Kalau ada duitnya, cuek, ada duitnya. Ada duitnya dong. Bahkan diatur sama duit. Udah kamu mau puasa sembahyang. Kita nggak saya gaji. Ya Pak, siap. Ada sembahyang nih. Takut dari gaji. Banyak begitu Pak. Banyak yang begitu. Ini makanya. Di antara dia yakin duit yang ngatur dia, duit yang bikin dia hidup, duit yang bikin dia senang, duit yang bikin dia hebat, duit yang bikin dia kaya, akhirnya tunduk sama duit. Nah berarti orang yang mau ngasih dia duit, dia tunduk sama yang ngasih dia. Udah saudara, gini-gini, kalau nggak sama turun jangan nyebut siapa. Azan Allahu Akbar. Mau mana? Bayang Pak. Lu diam dulu, lu mau turun jangan. Nah jadi sembahyang jangan turun. Secara nggak langsung itu juga banyak juga kita sharing tersembunyi karena dulu. Jadi apalagi kalau orang Sumatera bilang segala yang ngatur negara dan uang, nanti ada uang, duit yang ngatur kan? Di mana Rabbul Alaminnya, Allah yang mengatur semesta alam ini. Kita lihat. Yuhibbunahum, mereka mencintainya. Ya. Selain Allah itu dicintainya, bitakzimi dengan mengagung-agungkan, wa huduri dengan sampai tunduk-tunduk katanya. Kahubillah seperti mencintai Allah. Dia mencintai Allah, begitu hebat mencintai Allah, ternyata mencintai selain Allah lebih hebat juga kayak orang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah Akbar tunduk, dengan duit juga tunduk. Iya. Sampai ada yang berani jual agamanya lantaran duit. Apa dianggap duit yang membuat dia bahagia, menyenangkan segala macam? Gak apa-apa sampai dia berani jual agamanya lantaran duit. Dijual kedudukannya lantaran duit. Dia jual keperawanannya untuk mendapatkan seorang suami atau mendapatkan seorang istri. Dia jual agamanya demi itu. Banyak begitu maksudnya. Kemudian, jadi an-yuhibbunahum, mereka mencintainya selain Tuhan itu bitakzimi wal huburi, dengan mengagung-agungkan dan sangat tunduk katanya. Kahubbillah seperti mencintai Allah. Ai kahubbihim lahu, seperti kecintaan mereka baginya kepada selain Allah. Orang cinta Allah dia juga hampir sama kecintaannya terhadap berhala dengan kecintaannya kepada Allah. Alhamdulillah ini kali. Waladina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita masuk di sini. Waladina amanu, adapun orang-orang yang beriman, asaddu hubbalillah, lebih mencintai kecintaannya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang beriman itu asaddu, sangat mencintai lillah bagi Allah. Min hubbihim, dari kecintaan mereka li'andadi, terhadap selain Allah sesembahannya. Jadi mereka mencintai berhala. Orang mukmin melebihi cintanya kepada Allah melebihi kecintaan mereka kepada berhala. Mereka cinta duit. Orang mukmin melebihi cintanya kepada Allah daripada melebihi cintanya kepada duit. Buktinya apa? Pokoknya biar kata duit tidak jadi turun, yang penting saya sholat. Jangan sampai saya diatur duit sehingga saya meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berarti kalau udah begitu bisa datang. Pak, maaf, intro lagi rapat nih. Pak, intro, Pak Direktur intro. Ada apa? Kenapa di intro? Waktu sholat udah masuk Pak. Udah nanti ditanggung. Masih lama ini. Saya keluar aja di luar Pak. Yang berani apa ini? Pas selesai rapat, panggil ajudan. Orang itu berhenti. Lagi rapat jadi ganggu sholat dan sholat. Oh berhenti Pak. Cari kerjaan lain berkah. Tapi yang ada ya lewat aja kan ya. Ini ujian Pak. Nah orang mukmin nggak takut itu Pak. Kecintaannya kepada Allah melebihi cintanya mereka dengan rapatnya, dan dianggap rapat itu bisa menghidupi, bisa menyerahkan dan dianggap sebagai Tuhan. Hanya rapat itu Tuhan. Orang mukmin tak begitu. Walladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubbillah, sangat mencintai bagi Allah, min hubbihim, daripada kecintaan mereka diadadi kepada sesembahannya selain Allah. Li'annahum, karena bahwasanya la ya'miluna anhu, mereka tidak mengetahui dari yang demikian itu. La ya'milu artinya tak paham ya, mengetahui. Bihalin ma dengan hal apapun. Bihalin ma dengan hal apapun. Jadi orang kafir dianggap tidak mengetahui apapun, sehingga dia menjadikan selain Allah itu adalah Tuhan. La ya'luna anhu bihalin ma, mereka tidak mengetahui hal apa aja. Wal kufaru, dan orang-orang kafir itu ya'luna, mereka mengetahui. Bisiddata, mereka memahami. Bisiddati ilallah, terhadap kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kufaru, adapun orang kafir ya'luna bisiddati ilallah, juga tidak mengetahui akan siddat kecintaannya ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir begitu juga. Jadi ada orang kafir, ada orang musyrik. Kalau kafir yang mengingkari Allah, kalau musyrik yang menduakan Allah. Dia percaya juga sama Allah, percaya juga kepada selain Allah. Kalau kafir nggak percaya kepada Allah, mutlak Tuhan saya bukan Allah. Bono. Kalau musyrik lain lagi tuh. Sekarang musyrik itu banyak. Ada musyrik yang jelas-jelasan, ada musyrik yang tersembunyi. Mudah-mudahan kita terhindar dari musyrik yang jelas dan musyrik yang tersembunyi. Yang bahayanya di duit Pak, sembunyi ya. Itu cara sembunyi. Kita lihat. Walau yara alladzina zalamu id yarawna al-adab, dan seandainya kamu melihat, siapa yang melihat di sini? Seandainya kamu melihat, kamunya siapa? Tubsiru ya Muhammad. Maksudnya Nabi kita Muhammad SAW. Allah berfirman, walau yara tubsiru ya Muhammad, andaikan tubsiru ya Muhammad. Ya tubsiru. Walau yara tubsiru ya Muhammad, andaikan engkau melihat, menyaksikan ya Muhammad, alladzina zalamu, orang-orang yang zalim, bittikhadil ibadi, yang menjadikan selain Allah, ada lagi selain Allah, in yarawnal adab, ketika mereka menyaksikan adab, annal quwwata, sesungguhnya kekuatan itu lillahi jami'a, milik Allah semua. Wa anna Allaha syadidul iqab, dan sesungguhnya Allah itu sangat keras adabnya. Kita lihat tafsirnya ya.